Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabila Amria Buhari. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Ekonomi Makassar Maju. Hari ini saya akan memaparkan hasil resume saya yang berjudul Etika Bisnis dan Perkembangannya. Jadi, etika bisnis adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan oleh pelaku bisnis. Penerapan etika bisnis dalam kegiatan bisnis akan membawa dampak yang positif bagi keberlangsungan suatu bisnis tersebut. Bisnis tanpa etika akan membuat praktik bisnis menjadi tidak terkendali dan justru merugikan tujuan utama bisnis tersebut. Ini saya akan menjelaskan 5 pokok materi. Yang pertama itu ada perkembangan etika bisnis. Jadi perkembangan etika bisnis dimulai pada tahun 1960, diawali dengan pemberontakan terhadap kuasa dan otoritas yang ada di Amerika Serikat, revolusi mahasiswa yang ada di ibu kota Prancis, penolakan terhadap establishment atau kemapanan. Dan yang kedua itu ada tahun 1970, yang dimana istilah etika bisnis pertama kali muncul di Amerika Serikat dan dengan cepatnya menyebar ke penjuru dunia. Dan ketiga pada tahun 1980, etika bisnis sudah mulai menyebar di Eropa Barat sebagai ilmu baru yang diawali dari negara Inggris, yang secara geografis ataupun kultural paling dekat dengan Amerika Serikat. Dan pada tahun 1990-an sampai sekarang, etika bisnis menjadi suatu fenomena secara global pada tahun 1990-an dan tidak hanya terbatas lagi di dunia barat. Namun, sudah dikembangkan ke seluruh dunia sehingga perusahaan yang melakukan kegiatan bisnisnya harus mengikuti berbagai norma atau aturan-aturan yang berlaku di zaman sekarang. Kedua itu ada 3 tahapan etika bisnis. Yang pertama itu ada tahapan makro, mempelajari berbagai aspek moral dari sistem ekonomi secara keseluruhan. Dan ada tahap meso atau tahap menengah, mempelajari persoalan etika yang ada di dalam organisasi yang dapat diasosiasikan sebagai organisasi perusahaan, serikat buruh, lembaga konsumen, perhimpunan profesi, dan lain sebagainya. Dan ada yang ketiga tahapan mikro, mempelajari tentang tanggung jawab etis karyawan dan pimpinan, produsen dan konsumen, serta investor. Ketiga itu ada pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis. Yang pertama itu ada pendekatan manfaat atau utilitarian approach. Pendekatan manfaat ini bahwa semua tindakan yang dilakukan harus didasarkan pada konsekuensinya. Dan yang kedua ada pendekatan hak asasi manusia atau individual right approach. Setiap orang dalam tindakan dan juga tingkah lakunya mempunyai hak dan dasar yang harus dihormati. Tetapi tindakan dan juga tingkah laku tersebut harus dihindari jika diperkirakan akan mengakibatkan terjadinya benturan dengan hak orang lain atau melanggar hak orang lain. Dan yang ketiga ada pendekatan hukum atau justice approach. Para perancang keputusan memiliki kedudukan yang sama dan bertindak secara adil dalam memberikan suatu pelayanan kepada para pelanggan. Selanjutnya poin keempat yaitu prinsip etika bisnis. Yang pertama itu ada prinsip ekonomi. Prinsip ini menjelaskan secara bebas mempunyai wewenang sesuai dengan bidang kegiatannya dan pelaksanaannya berdasarkan visi dan misi yang dimilikinya. Yang kedua itu prinsip kejujuran. Dengan adanya kejujuran yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka masyarakat akan memberikan kepercayaan kepada perusahaan tersebut. Dengan itu, masyarakat juga akan lebih memilih membeli produk di perusahaan tersebut. Yang ketiga ada prinsip niat baik dan tidak berniat jahat. Tindakan jahat tentunya tidak akan membantu perusahaan dalam membangun kepercayaan masyarakat. Hal tersebut malah akan menghancurkan perusahaan itu sendiri. Dan prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini menanamkan sikap yang memperlakukan semua pihak dengan secara adil. Prinsip otonomi. Prinsip ini memperlihatkan sikap kemandirian, kebebasan, dan bertanggung jawab. Orang yang mandiri artinya adalah orang yang bisa mengambil suatu keputusan dan melaksanakan tindakan berdasarkan kemampuannya sendiri sesuai dengan apa yang diyakininya dan bebas dari hasutan, tekanan, dan tergantung kepada pihak lainnya. Yang keenam itu ada prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menanamkan kesadaran bahwa dalam berbisnis perlu ditanamkan prinsip win-win solution. Artinya, dalam setiap keputusan atau kebijakan dan tindakan bisnis harus diusahakan supaya seluruh pihak merasa diuntungkan. Dan yang terakhir, prinsip ketujuh, prinsip integrasi moral.
Prinsip ini adalah prinsip untuk tidak merugikan orang lain dalam semua keputusan dan tindakan bisnis yang akan diambil. Poin terakhir yaitu manfaat etika bisnis. Yang pertama itu ada meningkatkan motivasi bagi pekerja, dan kedua mampu meningkatkan keunggulan bersaing. Ketiga, melindungi prinsip kebebasan berdagang atau berbisnis, dan yang keempat, mampu meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat maupun pelanggan. Dan yang kelima, mampu menjunjung tinggi nilai moral berbagai pihak yang terlibat dalam suatu perusahaan. Baik, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.